kami dari kelompok 4 akan menayangkan praktikum roleplay kepemimpinan dengan matkul organisasi manajemen. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadine Natasha Gabriani dengan NIM 032. Saya Talita Nabila Ramadhani dengan NIM 027. Saya Linda Rahmajayadi dengan NIM 041. Saya Naila Fazia Tenisa dengan NIM 016. Saya Fadila Revalina Aulia dengan NIM 039. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Saya harap kalian dalam kondisi baik dan tetap semangat menjalankan tugas masing-masing. Pagi Bu. Hari ini kita akan bahas satu kendala yang terjadi di bagian filing, dan kita akan gunakan sesi ini untuk belajar bersama, bukan untuk saling menyalahkan ya. Iya Bu. Baik, untuk Naila, saya ingin mendengarkan langsung dari kamu. Beberapa dari kami menerima laporan bahwa berkas pasien rawat jalan terlambat sampai ke bagian pelayanan. Bisa kamu jelaskan apa yang terjadi ya? Iya Bu, saya mohon maaf. Saya merasa kesulitan mencari berkas karena raknya itu kurang terorganisir dan kadang berkasnya tidak sesuai dengan abjadnya. Akhirnya butuh waktu yang agak lama. Terima kasih ya Naya sudah jujur. Untuk hal ini sering terjadi dan bisa kita atasi bersama. Pertama, kita bisa mulai dengan menyusun filing berdasarkan sistem alfabetik dan diberikan kode warna. Dan kedua, kamu perlu membuat daftar harian pasien rawat jalan agar bisa disiapkan berkas lebih awal. Baik Bu, saya rasa itu sangat membantu saya. Saya akan coba mulai hari ini. Bagus Naila, saya tahu kamu bekerja keras. Setiap kendala itu kesempatan untuk belajar. Saya percaya kamu bisa lebih cepat dan efisien dengan sedikit perbaikan sistem dan manajemen waktu. Jangan ragu untuk meminta bantuan ketika kesulitan ya. Terima kasih banyak ya Bu. Saya jadi lebih termotivasi dan nggak merasa sendiri. Sebelum kita tutup, saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain. Mungkin ada yang ingin menambahkan pendapat atau memberikan masukan ya. Menurut saya, Naila sudah cukup teliti, namun memang harus membutuhkan sistem yang lebih rapi dan harus memperbaikan waktu. Saya amati, Naila juga sudah punya kesadaran dan kemauan belajar. Itu modal penting, tinggal dibantu pembiasaan alur kerja. Mungkin juga bisa dijadwalkan sesi evaluasi mingguan supaya kita bisa saling bantu dan pantau prosesnya. Baik, terima kasih ya semuanya atas partisipasinya dan masukan yang sangat baik. Saya senang lihat semangat kalian untuk saling mendukung dan berkembang bersama. Ingat, kunci keberhasilan tim adalah komunikasi dan kerjasama. Kita jadwalkan evaluasi mingguan seperti yang disarankan Talita ya. Tetap semangat dan mari kita terus perbaiki pelayanan kita demi mutu yang lebih baik. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi counseling hari ini. Saya harap kalian dalam kondisi baik dan tetap semangat menjalankan tugasnya masing-masing. Pagi Bu. Di sini saya ingin berbicara santai saja ngobrol dengan Mbak Dila ya terkait dengan komunikasi yang saat pelayanan pasien akhir-akhir ini. Kemarin saya itu mendapat laporan dari bagian informasi bahwa terdapat pasien yang merasa tidak nyaman dengan pelayanan kita, terutama saat bertanya ke bagian rekam medisnya. Katanya pasien dibentak dan kurang dilayani dengan ramah. Saya ingin tahu dari Mbak Dila sendiri secara langsung bagaimana situasi saat itu. Oh, mungkin waktu itu pasien yang tanya-tanya terus Bu. Jadi saya juga lagi banyak berkas, jadi memang agak terburu-buru jawabannya. Saya paham kerjaan yang Mbak Dila itu memang padat, apalagi kalau pasiennya itu banyak. Tapi cara kita menyampaikan juga penting, karena itu yang paling diingat oleh pasien. Bagaimana menurut Mbak Dila kalau kita menghadapi situasi seperti itu? Mungkin saya bisa lebih sabar ya Bu, walaupun lagi sibuk saya harus tetap jaga nada bicara saya. Betul sekali Mbak Dila, sopan santun adalah bagian dari pelayanan profesional kita. Saya tahu Mbak Dila bisa, dan saya percaya ke depannya bisa lebih baik. Karena kalau memang merasa overload, silakan koordinasi, kita atur agar tidak terlalu membebani Mbak Dila. Siap Bu, saya usahakan lebih tenang dan jaga sikap kalau menghadapi pasien. Terima kasih ya Mbak Dila, semangat terus ya. Saya yakin Mbak bisa jadi contoh yang baik untuk rekan-rekan yang lain. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, terima kasih telah datang pada rapatan bulanan pagi hari ini. Sebelumnya apa kabar kalian semua? Selamat pagi Ibu. Baik Ibu. Alhamdulillah, sebelumnya saya mau diskusi sebentar tentang pendaftaran pasien, khususnya di bagian menanyakan ini pasien baru atau pasien lama. Saya dapat laporan dari pihak rumah sakit kalau bahwa status ini jarang banget ditanyakan. Apakah benar? Iya Bu, kadang saya langsung input saja kalau pasien sudah pernah ke sini, tapi memang kadang saya tidak tanya secara langsung, hanya lihat dari ekspresi atau berkas yang dibawa. Baik, saya paham. Tapi hal itu sangat penting karena status pasien akan menentukan langkah selanjutnya dalam proses administrasi. Untuk menjaga kekeliruan, bagaimana kalau mulai sekarang kamu selalu mengawali dengan satu pertanyaan standar seperti apakah Bapak atau Ibu pasien baru atau sudah pernah berobat sebelumnya di sini? Jadi tidak perlu menebak-nebak. Nah, saya setuju dengan pendapat Mbak Nadir. Baik Bu, itu bisa saya lakukan. Mungkin saya juga bisa bikin catatan kecil di meja saya sebagai pengingat. Bagus Kak Dela, inisiatifmu itu sangat membantu. Saya tahu kamu bekerja cepat, tapi keakuratan juga penting. Saya yakin kamu bisa menjadi salah satu staf paling teliti di bagian pendaftaran. Terima kasih Bu, saya akan lebih perhatikan mulai sekarang. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih banyak pada kalian sudah menghadiri rapat bulanan pada hari ini. Untuk Mbak Talita, selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Sudah mulai terbiasa dengan suasana kerja di sini? Selamat pagi Bu Nadia, terima kasih sudah menanyakan. Sejujurnya saya masih agak bingung Bu, terutama soal alur kerja. Di bagian rekam medis ini banyak istilah dan tahapan yang belum saya pahami. Itu wajar Mbak Talita. Kamu baru beberapa hari di sini. Proses adaptasi membutuhkan waktu. Tapi saya senang kamu sudah jujur. Bagian mana yang sejauh ini masih membingungkan? Saya sempat membaca SOP yang Ibu berikan, tapi saya masih belum paham alur setelah pasien pulang, terutama untuk pasien rawat inap. Apakah semua berkas langsung dimasukkan ke rak penyimpanan ya Ibu? Tidak begitu. Saya jelaskan pelan-pelan ya Mbak Talita. Setelah pasien rawat inap sudah dinyatakan oleh pulang, berkas rekam medis pasien akan dikumpulkan oleh petugas rekam medis ke ruangan. Berkas tersebut kemudian dibawa ke unit, khususnya di bagian penyortiran. Oh, berarti berkasnya di penyortiran dulu ya Ibu? Betul, di bagian penyortiran, petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen, apakah dokumen terdapat resume medis, catatan perawatan, hasil laboratorium, dan lain-lainnya. Kalau ada yang kurang, dokumen rekam medis akan dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Kalau sudah lengkap, baru masuk ke tahap pengkodaan ya Ibu? Tepat sekali, petugas coding akan membaca isi rekam medis dan memberikan kode pada riwayat diagnosis dan riwayat tindakan pasien. Hal tersebut berdasarkan ICD-10-CM dan ICD-9-CM. Hal tersebut penting untuk keperluan klaim BPJS. Iya, saya pernah belajar itu di kampus Bu, tetapi prakteknya belum pernah lihat langsung. Nanti saya jadwalkan kamu ikut Bu Ayu ya, yang sebagai petugas coding, supaya kamu bisa melihat secara langsung. Setelah pengkodian, berkas masuk tersebut kepada tahap indexing, kemudian disimpan di ruang filing sesuai nomor rekam medisnya. Baik Ibu, kalau untuk pasien rawat jalan, alurnya sama juga apa gimana ya? Mirip, tapi pengumpulannya berbeda ya. Setelah jam pelayanan poli selesai, petugas akan mengumpulkan berkas dan menyerahkan ke bagian rekam medis. Dari sana, proses hampir sama, penyortiran, pengkodaan, indexing, lalu penyimpanan. Baik Ibu, saya mulai bisa membayangkan alurnya sekarang. Saya minta maaf kalau tadi sempat bingung dan tanya terus. Tidak apa-apa Talita, justru itu saya yang harapkan dari staf baru. Mau bertanya dan belajar di dunia kerja, terutama di unit rekam medis, ketelitian sangat penting. Jangan takut bertanya, karena kesalahan kecil bisa berdampak besar apabila menyangkut data pasien. Terima kasih banyak Bu Nadia, penjelasan sangat membantu. Saya akan berusaha belajar lebih cepat dan bekerja lebih teliti. Bagus Talita, nanti setelah makan siang ikut saja Bu Tati ke ruang penyortiran ya. Anggap saja praktik langsung, saya yakin kamu bisa menyesuaikan diri. Siap Ibu, terima kasih atas kepercayaannya. Sama-sama Mbak Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi Bu. Sebelumnya terima kasih karena sudah hadir. Hari ini saya ingin membahas masalah yang cukup penting mengenai penggunaan ponsel pada jam kerja. Saya perhatikan beberapa staf sering menggunakan ponsel tanpa izin. Apa pendapat kalian mengenai hal ini?
Bagi Dr. Linda, saya setuju. Penggunaan ponsel yang berlebihan akan mengganggu fokus dalam bekerja. Namun, kadang-kadang saya juga merasa perlu dan memeriksa pesan penting. Saya juga merasakan hal yang sama. Terkadang ada pesan dari keluarga dan teman yang perlu segera ditanggapi, tapi saya setuju bahwa kita harus lebih disiplin. Mungkin kita bisa membuat alur atau lebih jelas tentang penggunaan ponsel. Misalnya, kita bisa menetapkan waktu tertentu untuk memeriksa ponsel saat jam istirahat saja. Itu ide yang bagus, Talita. Dengan adanya aturan seperti itu, kita bisa lebih fokus saat bekerja dan tetap bisa mengakses ponsel pada waktu yang tepat. Saya setuju dengan pendapat tersebut. Kita perlu menemukan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab pekerjaan. Namun, saya juga ingin sedikit menekankan bahwa penggunaan ponsel yang berlebihan akan mempengaruhi kinerja kita dan pelayanan kepada pasien. Benar, Dr. Linda. Mungkin kita juga bisa saling mengingatkan satu sama lain jika melihat rekan kerja yang terlalu sering menggunakan ponsel. Ya, kita bisa membentuk budaya saling mengingatkan. Dengan cara itu, kita bisa menjaga fokus dan disiplin tanpa merasa tertekan. Saya setuju, mari kita membentuk budaya saling mengingatkan. Dengan cara itu, kita bisa menjaga fokus dan disiplin tanpa merasa tekanan. Baiklah, saya akan mendukung inisiatif ini. Mari kita buat aturan yang jelas dan saling menghormati satu sama lain. Terima kasih atas masukan kalian. Saya yakin dengan kerjasama ini, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif lagi. Terima kasih, Dr. Linda. Saya rasa dengan adanya kesepakatan ini, kita bisa lebih fokus dan profesional dalam bekerja. Terima kasih semua. Mari kita mulai menerapkan aturan ini dan saling mendukung satu sama lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.